أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, seorang istri dah boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihati jangan di depan orang. Nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Dia pasti tak ada respon. Kamu tak pernah mau dengar saya, ini kamu begini, kamu. Ya kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Enggak boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang langsung dia buka, dari mana kok kelamaan, malam-malam datang, di telepon dah aktif-aktif. Istrikannya di sebelah kanan kiri, ya terus tongkatnya di sebelah kanan kanan. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tak bisa. Dan dosa, memang dosa, mencaci maki suami dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga merusakkan. Apalagi posisi suami orang baik, orang saleh, tapi kadang-kadang ada seorang istri yang suka emosi, suka marah, suka apa saja. Ini bisa masalah. Malah ada ancaman dari hadis Rasulullah SAW, dilaknati oleh malaikat sepanjang malam sampai suaminya ridha. Bahaya. Sebenarnya dua-duanya posisinya berat, dan kewajiban suami lebih banyak memang dari kewajiban istri. Tapi harus istri melihat suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, tetap istri memenuhi kewajibannya. Jangan menjadi saling tuntut dan saling balas. Kalau kamu baik, saya akan jadi baik. Kalau kamu begini kurang ajar, saya akan lebih kurang ajar. Bukan begitu hidup rumah tangga. Harus ada saling, ada yang kalah di antara berdua. Dan itulah posisi seorang perempuan. Saya kemarin diceritakan sama ibu saya, ceritakan soal gurunya. Subhanallah. Gurunya dapat seorang wanita, guru ibu saya, dapat suami, ya kalau kita bicara standar lah. Ya bukan sesuai, kalau kita tidak sesuai istrinya lah. Istrinya Masya Allah termasuk guru, ulama, tapi jodohnya sama orang salatnya aja masih bocor. Tapi subhanallah, istri ini, ibu saya menceritakan, istri ini bisa merubah kehidupan suaminya. Sampai di antara cerita, demi Allah, kata gurunya sama ibu saya, demi Allah, tak pernah suami saya memakai pakaian kecuali tangan-tangan saya yang memberikan pakaian. Dan tidak pernah dia keluar rumah sebelum saya yang bawain sandalnya atau sepatunya, habis saya bersihin dan saya taruh di depan kakinya dan saya cium kakinya. Sampai lama-lama subhanallah suaminya berubah. Sekarang suaminya malah menjadi ulama, padahal dia sepertinya biasa-biasa saja. Kemarin ada yang datang ke rumah, seorang istri curhat banyak masalah sama suami. Saya jujur saja bertanya, kamu apa? Ini masalah suami, terus kamu bagaimana? Dan habis saya menceritakan bagaimana posisi seorang wanita salih, nangis dia. Malah dia berkata, jujur saja saya tidak pernah berlaku hal itu sama suami saya. Ya pantas suaminya mau lari dari rumah. Kalau di luar rumah ada undangan atau acara, Masya Allah cantiknya luar biasa, malah bisa menggoda banyak orang. Tapi suaminya tidak bisa digoda. Kenapa kita membiarkan suami digoda sama orang lain yang semestinya kita sebagai istri yang menggoda suami? Tahu enggak cara goda? Godaannya tahu digoda. Bagaimana coba lihat macam cara orang, wanita yang di luar menggoda suami kita, kita menjadi lebih baik. Ini kan suami kita. Jadi harus kita lebih pintar menggoda dia. Dengan kata, lewat SMS, lewat apa saja. Biarpun sekali-kali dia masuk kamar tidur, kita kagetin dia dalam keadaan telanjang. Manjahin suaminya, manjahin dia supaya terisi ini mata. Biar puasnya mata ini.
Jangan sampai dia melihat di luar. Ternyata dia suka pijitan, pijitin dia setiap hari. Kalau bisa pijitin dia dengan cara seksi biar dia puas. Ya, apa salahnya? Ini kan suami istri. Ini suami istri. Dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan. Anda dengar, suami saya suka karaoke. Bikin karaoke di kamar tidur. Biar dia tidak keluar cari kemana-mana. Inilah kelebihan istri yang bisa pintar bagaimana menarik perhatian suaminya. Saya kenal satu orang, subhanallah, istrinya hebat. Sampai kalau saya mengajak kemana-mana, dia malah, maaf Ustaz, saya mau pulang ke rumah. Apa itu? Rindu sama istri. Baik, saya bilang ada cerita di kata rindu itu. Inilah kelebihan seorang istri, apalagi di Indonesia. Banyak masalah, banyak godaannya. Karena kalau di sana, di Madinah, kan semua wanita tertutup. Mana bisa kita lihat? Malah kalau dilihat wanita tertutup sama kambing tertutup, tidak bisa bedakan mana wanita sama mana kambing. Kan sama-sama tertutup, hanya terlihat mata. Bahkan terjadi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Malah kita tidak bisa tahu mana yang muslimah sama mana yang non muslim. Malah kadang-kadang melihat hanya kelihatan semua, masya Allah, bukan masya Allah, na'udzubillah. Habis sudah terlihat semua, malah saya bingung mau ucapkan salam atau apa. Malah dia duluan, Assalamualaikum Syekh, boleh foto enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Sebelum saya jawab salam, saya bilang enggak boleh. Masa begini keadaannya mau foto sama saya lagi? Astagfirullah. Inilah keadaan Indonesia. Kewajiban seorang istri berfikir. Sekarang istrinya berfikir, ya Allah, di kantor godaan, di jalan godaan, di mana-mana godaan, di masjid pun godaan. Bagaimana sekarang? Apa yang saya harus lakukan supaya dia? Jadi maksud saya, tak boleh istri merasa bosan sama suami. Kalau bisa masuk dalam fikirannya, dia suka apa, ingin apa, ditutupi keinginannya. Supaya jangan dia fikir macam, fikir pun tak boleh. Itu kelebihan istri. Tak boleh suaminya berfikir macam-macam. Ini kan kembali kepada kemampuan kita. Tapi dengan nawaitu kita mau jadi seperti itu, insya Allah saya jamin suaminya akan menjadi. Kalau tidak ada rasa takut sama Allah dan takwa, pasti lama-lama akan rasa malu menghargai perjuangan istrinya. Begitu, masya Allah, luar biasa kesalehannya. Malu. Apa yang membuat dia cari di luar? Istrinya tidak memuaskan, istrinya tidak memperhatikan. Ternyata orang di luar bisa goda dengan kata-kata yang manis. Halo mas, tambah ganteng dong. Tapi kalau coba istrinya yang selalu SMS duluan, melihat SMS yang lain dihapus, tidak pernah diperhatiin, tidak pernah diresponin, karena dia tahu istrinya jauh lebih hebat. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya, ya Allah, betul-betul saya mendoakan semua yang berkeluarga, yang berumah tangga, semoga insya Allah terus sakinah mawaddah rahmah. Tapi mohon maaf, sakinah mawaddah rahmah itu tidak bisa datang dengan doa. Harus ada usaha dari dua-duanya, bukan hanya dari istri. Jadi saya mohon maaf tidak memberatkan ibu-ibu saja. Semua sama-sama berusaha. Dan wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bersabda Rasul, berkataan baik itu sedekah. Sekeras apapun suami kita, dengan kata yang lembut istrinya akan Allah pecahkan kekerasan itu. Dan sebaliknya, sebagaimana kekerasan istri dengan perkataan yang lembut daripada suami, akan Allah pecahkan kekerasan itu. Itulah yang baru kita hidup enak, nikmat. Dan harus ingat satu hal, kita di dunia ini hidup sementara. Nikmatilah berumah tangga, nikmatilah di rumah tangga, karena ini hidup sebentar. Besok kita meninggal dunia. Nanti kalau kita meninggalkan nama yang baik akan didoakan. Kalau meninggalkan nama yang buruk akan didoakan sebagai celaka lagi di akhirat. Wala haula wala quwwata illa billah.